Haleluya, puji Tuhan. Kita ketemu lagi, berjumpa lagi dalam kebaktian pada saat ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan pada saat ini. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang indah dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini karena Tuhan yang sudah menolong kami, karena Tuhan yang sudah memelihara kami. Tuhan, saatnya kami akan duduk diam, mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini ya Tuhan.
Biarlah Engkau berbicaralah lewat hamba-Mu pada saat ini, di saat hamba-Mu menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau urapi firman-Mu, urapi semua yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini ya Tuhan. Terlebih Engkau juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu mendapatkan tempat yang terbaik dalam setiap kehidupan kami, di hati kami, di pikiran kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau kepada kami pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini akan disampaikan nanti, akan memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kita berdoa kepada Tuhan di dalam situasi keadaan sekarang ini, itu tidak membuat kita menjadi takut, tidak membuat kita menjadi khawatir, tetapi membuat kita lebih sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari segera kita melihat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Injil Yohanes pasal 6, ayat 26 dan ayat 27 berbunyi demikian. Jawab Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ayat 27, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa dengan meterainya." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat ayat-ayat ini adalah merupakan perbincangan Tuhan Yesus dengan orang-orang banyak yang pada saat itu mencari Yesus. Setelah peristiwa Yesus memberi makan banyak orang, Yesus memberi makan 5.000 orang. Banyak orang terkagum dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sehingga pada saat itu semua orang yang hadir makan sampai kenyang. Alkitab mencatat mereka makan sampai kenyang. Nah, lewat peristiwa itu, orang-orang ini ternyata mereka beranggap bahwa Yesus itu adalah sumber dari segala kebutuhan jasmani mereka. Kalau mereka lapar, cari Yesus. Oleh sebab itu, dalam peristiwa ini, ketika Yesus melihat bahwa orang-orang ini hanya mencari Dia untuk supaya memenuhi kebutuhan jasmani mereka, di dalam ayat yang sebelumnya kalau kita membaca, Yesus menghindar dengan orang-orang ini. Yesus menghindar. Yesus melarikan diri, kalau saya mau katakan Yesus melarikan diri dari mereka, supaya mereka tidak salah menilai Yesus. Mereka tidak salah menilai Yesus. Karena kalau mereka ada dekat dengan Yesus, mereka akan selalu mencari Yesus hanya untuk pemenuhan kebutuhan jasmani mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus harus melakukan pelayanannya kepada orang-orang banyak pada waktu itu, memang banyak mujizat yang Yesus lakukan. Tetapi ternyata pemahaman dari orang-orang ini tentang Yesus salah. Mereka salah menilai Yesus. Mereka hanya datang kepada Yesus bukan untuk percaya kepada Dia, tetapi untuk supaya mereka mengalami kekenyangan secara jasmani.
Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada beberapa hal yang saya coba sampaikan pada saat ini tentang orang-orang banyak yang mencari Yesus pada saat itu, yang ditulis di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ini, di ayatnya yang ke-25 dan seterusnya. Pertama, orang-orang banyak ini, mereka mencari Yesus hanya untuk kenyamanan hidup mereka. Mereka berharap bahwa kalau Yesus ada bersama-sama dengan mereka, artinya kalau Yesus ada di dekat mereka, mereka mengalami kenyamanan secara hidup mereka. Mereka nyaman. Kalau mereka lapar, tinggal cari Yesus, gitu. Dan inilah, saya percaya inilah yang menjadi dasar bagi Yesus untuk menghindar dengan orang-orang ini. Itu sebabnya di dalam pasal 6 juga ini, Yohanes pasal 6 di ayatnya yang ke-14, kalau kita membaca di sana, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Ayat 15, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah, ini yang saya katakan tadi. Alasan Yesus harus menghindar dengan orang-orang banyak ini adalah mereka salah menilai dengan Tuhan Yesus. Mereka coba dengan paksa menjadikan Yesus itu sebagai raja. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sampai hari ini orang Yahudi masih menantikan raja bagi mereka. Tapi raja yang mereka maksudkan bukan raja sebagai penyelamat hidup mereka, tapi raja yang dapat memenuhi kebutuhan jasmani mereka. Raja yang dapat memberikan kenyamanan di dalam hidup mereka. Dan orang-orang ini rentan dengan hanya membutuhkan sesuatu untuk kepentingan mereka saja. Dan orang-orang ini akan sangat dengan mudah untuk meninggalkan Yesus. Itu sebabnya Yesus menghindar dengan orang-orang ini. Yesus tidak mau orang-orang ini ada bersama dengan dia. Yesus harus menyingkir. Karena Yesus tidak mau mereka datang kepada dia hanya untuk kenyamanan hidup mereka saja. Sementara tujuan Yesus datang ke dalam dunia adalah sebagai juru selamat. Juru selamat yang akan menyelamatkan hidup mereka. Menyelamatkan hidup mereka dari dosa. Artinya bahwa kedatangan Yesus ke dalam dunia adalah untuk menjadi penyelamat hidup mereka. Bukan hanya untuk kenyamanan saja, tetapi untuk menyelamatkan mereka. Kemudian, yang kedua, tadi saya sudah katakan bahwa Yesus hanya sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani mereka saja. Jadi kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka adalah sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani mereka saja. Kalau mereka kekurangan, kalau Yesus ada dekat mereka, mereka tinggal minta, Yesus, saya perlu makan, saya minta makan, saya butuh makan, saya pingin kenyang, saya butuh ini, saya butuh itu. Hanya sebatas itulah yang ada di dalam pikiran orang-orang ini. Hanya sebatas itulah yang ada di dalam pikiran orang-orang yang tidak pernah sungguh-sungguh percaya menerima Yesus sebagai juru selamat. Sehingga Yesus harus menghindar dengan orang-orang ini. Kemudian yang ketiga, dengan peristiwa ini, dengan hal-hal ini, Yesus dapat menilai, melihat orang-orang ini adalah orang-orang yang begitu mudah, gampang untuk melupakan dan meninggalkan Yesus ketika mereka sudah mendapatkan apa yang mereka mau. Ketika mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Yesus harus menghindar.
Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal 106 ayat yang ke-12, Mazmur pasal 106 ayat yang ke-12, di sana berkata begini, ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya, mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Ayat 13, tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihatnya. Mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Ternyata pemazmur pun sudah menuliskan tentang kebiasaan dari orang-orang seperti ini. Dan ini adalah orang-orang Israel. Mereka adalah orang-orang yang hanya mencari untuk pemenuhan kenyamanan hidup mereka saja. Mereka tidak mau percaya, tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Sehingga yang ada di dalam pikiran mereka adalah bagaimana kebutuhan jasmani kami terpenuhi. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan seringkali mempergunakan hal seperti ini. Kita harus waspada, kita harus lihat dengan orang-orang seperti ini yang ada di sekitar kita. Tetapi bukan berarti kita harus memusuhi, bukan berarti kita harus menghindar dari mereka, tetapi kita harus mendekatkan diri kepada mereka dan membuat mereka untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan bukan saja orang-orang yang tidak percaya, bukan saja orang-orang yang bukan orang Kristen. Orang Kristen pun banyak seperti ini sekarang ini. Mereka hanya mau datang ke gereja, kalau di gereja itu diberikan sembako lah, diberikan sesuatu kebutuhan jasmani lah. Kalau nggak diberikan itu, nggak akan ke gereja. Nah, pemahaman-pemahaman seperti inilah yang tidak disukai oleh Tuhan. Hal-hal seperti inilah yang selalu dihindari oleh Tuhan. Kalau ada orang Kristen yang seperti itu, jangan heran kalau dia tidak pernah mengalami mujizat Tuhan. Karena yang dia butuhkan hanyalah untuk kenyamanan hidup dan pemenuhi kebutuhan jasmani saja. Datang ke gereja, oke. Oh, gereja ini suka membantu, suka memberikan sembako. Saya mau ke sana. Banyak yang seperti itu. Tetapi saya mau katakan lewat firman Tuhan yang sudah kita lihat, Yesus ternyata tidak suka orang seperti itu. Yesus tidak mau dengan orang-orang yang memiliki pemahaman yang keliru di dalam mereka menjadi orang-orang Kristen. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita yakin, kita percaya bahwa yang utama dalam hidup kita adalah kita mau percaya kepada Tuhan terlebih dahulu. Itu sebabnya Yesus merindukan, Yesus menginginkan supaya orang-orang banyak ini mereka mau menerima Yesus. Dan kalau kita membaca di ayat-ayat selanjutnya, kita melihat Yesus menegur keras dengan mereka. Dengan ayat yang kita sudah baca tadi di dalam pasal Yohanes pasal 6, ayat 26 sampai 27 dan seterusnya. Itu menjelaskan bahwa bagaimana Yesus menegur mereka. Karena mereka hanya mencari Yesus karena untuk supaya mereka kenyang secara jasmani. Tetapi Yesus datang ke dalam dunia, dia bukan hanya saja memberikan kekenyangan secara jasmani, tapi Yesus bisa memberi makan kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Dia mendapatkan roti, kata Yesus, roti itu yang membuat dia kenyang untuk selama-lamanya. Dia mendapatkan hidup yang kekal. Jadi Yesus menginginkan kepada kita semua, kepada orang-orang yang mempunyai pemahaman yang keliru tentang Yesus, adalah pertama, mereka menerima Yesus dengan sepenuh hati.
Kita harus menerima Yesus dengan sepenuh hati kita. Bukan saja kita menerima Yesus pada saat kita membutuhkan Yesus, tapi kita menerima Dia dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun. Itu sebabnya di dalam Yohanes pasal 6, kita masih di dalam Yohanes pasal 6, di ayatnya yang ke 27 ayat yang sudah kita bacakan tadi, tetapi tidak salah kita bacakan lagi. Yesus katakan kepada orang banyak itu, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Yesus menegaskan kepada mereka bahwa bekerjalah bukan untuk makanan, untuk kenyang sesaat saja, tetapi untuk makanan yang dapat hidup selama-lamanya. Hidup kekal, artinya hidup selama-lamanya bukan berarti ketika kita menerima Yesus kita nggak mati-mati. Secara jasmani kita akan meninggalkan tubuh yang fana ini, tetapi kita akan berpindah kepada satu tempat yang menjadi tempat kita sebenarnya. Inilah yang dimaksudkan oleh Yesus tentang hidup yang kekal itu. Secara jasmani tubuh kita ini akan hancur, tetapi nanti kita akan diberikan tubuh kemuliaan itu, tubuh yang tidak akan binasa, hidup yang kekal itu. Jadi, Yesus menegaskan kepada orang banyak dan kepada kita semua, kalau kita menerima Yesus dengan sepenuhnya, sepenuh hati kita, maka kita akan menerima hidup yang kekal itu. Hidup yang tidak akan pernah binasa. Kita hidup selama-lamanya. Tubuh ini akan binasa. Tubuh ini akan hancur. Tetapi iman percaya kita kepada Tuhan akan membuat kita memiliki hidup yang kekal, tubuh yang tidak akan hancur, tubuh yang tidak akan binasa itu yang akan kita terima dari Tuhan, tubuh kemuliaan dari Tuhan. Haleluya. Biarlah kita sebagai orang-orang yang percaya benar-benar kita menerima Yesus dalam hidup kita dengan sepenuh hati kita. Kemudian yang kedua, Yesus bukanlah pemenuhan kebutuhan jasmani saja, tetapi Yesus adalah pemberi keselamatan itu. Yesus adalah pemberi kemenangan itu, kebebasan itu. Bukan hanya hal-hal jasmani saja yang diberikan oleh Yesus, tapi Yesus dapat menjamin hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk mendapatkan hal-hal yang indah dari Tuhan. Ayat yang ke-33 di dalam Yohanes pasal 6 ini, ayat yang ke-33, Yesus katakan kepada mereka, kita baca dari ayat yang ke-32, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Artinya bahwa Yesus menjelaskan kepada orang-orang Yahudi bahwa roti yang diberikan oleh Musa ketika mereka ada di padang belantara itu dari sorga, itu roti dari Bapa, bukan dari Musa. Jadi yang mengenyangkan mereka, yang memuaskan mereka ketika berada di padang belantara itu adalah Tuhan. Nah, Yesus jelaskan ini. Ayat 33, karena roti yang dari Allah ialah roti yang dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Roti yang Yesus berikan adalah roti yang memberi hidup. Roti yang mengenyangkan bukan hanya sesaat saja. Bukan hanya sesaat saja, tetapi yang memberikan pemenuhan
kebutuhan jasmani saja, tetapi berbicara tentang hidup yang kekal itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup yang kekal itu adalah hanya dimiliki oleh orang-orang yang menerima Yesus dengan sepenuh hati. Kemudian yang ketiga adalah kita mengasihi Yesus. Mengasihi Dia dengan sekuat tenaga kita. Artinya kita mengasihi Yesus bukan pada saat kita diberkati saja, bukan pada saat kita senang, tetapi kita tetap mengasihi Yesus di saat kita mengalami kesusahan sekalipun, di saat kita ada dalam situasi yang sulit sekalipun, di dalam situasi yang membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, kita tetap mengasihi Yesus, tetap mencintai Yesus, tetap percaya kepada Yesus, dan yakinlah bahwa Dia akan menolong kita. Yakinlah Dia akan menyertai kita. Yakinlah bahwa Dia adalah penolong bagi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengasihi Yesus dengan sepenuh hati kita. Bukan pada saat saja kita membutuhkan Dia baru kita mengasihi Yesus, tetapi di saat dalam keadaan situasi apapun, kita harus mengasihi Yesus. Kita harus mencintai Dia. Mengasihi Yesus dengan segenap hati kita, segenap kekuatan kita. Jadi kita tetap mengasihi Yesus apapun yang terjadi dalam hidup kita. Walaupun kita mengalami kesulitan, walaupun kita mengalami kesusahan, walaupun kita ada dalam situasi suasana pandemi COVID-19 ini, kita tetap mengasihi Yesus. Jangan pernah luntur kasih kita kepada Yesus. Kita akan lihat Dia akan bekerja dalam hidup kita. Kita akan lihat Dia akan nyatakan kuasanya dalam hidup kita. Apapun yang kita hadapi, percayalah hanya Yesus yang dapat menolong kita. Hanya Yesus yang dapat memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Yesuslah penolong kita. Yesuslah juru selamat kita. Dia adalah juru selamat kita. Hanya Dia yang dapat menyelamatkan kita dari segala hal-hal yang sulit. Dari segala dosa-dosa kita, hanya Yesus yang bisa mengampuni. Oleh sebab itu, mari kita tetap percaya kepada Yesus. Marilah kita mengasihi Yesus dengan sepenuh hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Karena di sanalah kita akan mendapatkan pertolongan itu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap terus percaya kepada Yesus, tetap setia kepada Yesus. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Kami percaya firman-Mu yang sudah disampaikan itu akan membuka mata rohani kami untuk kami melihat bahwa Engkau adalah Tuhan satu-satunya yang dapat menolong kami. Terima kasih buat firman-Mu bagi kami. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Tuhan, apapun yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu saat ini Tuhan, hamba berdoa Tuhan tolong mereka. Tidak kebetulan kalau mungkin ada yang sedang mengikuti kebaktian ini sedang terbaring karena sakit. Hamba berdoa saat ini Tuhan Engkau menjamah dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan dia dari segala sakit penyakitnya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan hiburkan, kuatkan semua jemaat yang ada ya Tuhan. Biarlah sukacita-Mu melimpah dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat-Mu. Tuhan selalu memberkati setiap usaha pekerjaan mereka. Tuhan buka jalan, Tuhan bela. Biar dalam suasana seperti ini kami percaya Tuhan tetap menjadi penolong bagi kami ya Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua sore saat ini ya Tuhan. Biarlah sukacita Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan.
terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghentaran, persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.